dengan NIM 2510112009443. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan merupakan bidang yang mempelajari bagaimana perusahaan mengelola dana secara efektif dan efisien untuk tujuan utamanya, yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan modal pemilik. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil keputusan secara tepat, terutama dalam hal keputusan investasi, yaitu memilih aset atau proyek yang memberikan keuntungan yang optimal. Yang kedua yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. Rasio yang digunakan antara lain yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Next, manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja berkaitan dengan pengelola aktivitas lancar dan utang lancar perusahaan. Tujuannya adalah menjaga kelancaran operasional sehari-hari. Selanjutnya ada manajemen kas. Manajemen kas bertujuan menjaga keseimbangan antara kesediaan kas dan kebutuhan operasional. Langkah-langkah manajemen kas meliputi perencanaan arus kas, pengendalian pengeluaran, serta pengoptimalan penggunaan kas agar perusahaan tetap likuid. Next, selanjutnya ada poin ke-6 yaitu anggaran modal. Anggaran modal adalah proses pengembalian keputusan investasi jangka panjang. Tahapan dalam anggaran modal meliputi evaluasi proposal proyek, analisis risiko, pemilihan proyek yang paling menguntungkan, serta implementasi dan pengawasan proyek. Nah, selanjutnya sumber pendanaan dari mana? Perusahaan memperoleh dana dari dua sumber, yaitu dari hutang dan ekuitas. Pemilihan sumber pendanaan harus mempertimbangkan biaya dan risikonya. Nah, selanjutnya risikonya dari mana nih? Risiko keuangan merupakan kemungkinan terjadinya kerugian akibat ketidakpastian keuangan. Pengelola dilakukan melalui proses identifikasi risiko, analisis dampak risiko, dan mitigasi untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi. Selanjutnya, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan proses sistematis untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan. Tahapannya meliputi ketetapan tujuan keuangan, penyusunan rencana dan strategi, dan pelaksanaan rencana serta evaluasi dan pengendalian secara berkala. Selanjutnya kita akan ke materi manajemen operasional. Apa itu manajemen operasional? Manajemen operasional merupakan aktivitas perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian proses produksi barang dan jasa agar berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah meminimalkan biaya, meningkatkan produktivitas, dan serta memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Next, perencanaan operasional. Perencanaan operasional menjadi dasar keberhasilan operasi perusahaan. Kegiatan ini meliputi analisis pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan bertujuan mengoptimalkan aliran barang dan jasa dari pemasok hingga konsumen. Integrasi proses yang dapat mengurangi biaya, menghasilkan pemborosan, serta menimbulkan visibilitas informasi guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas dilakukan untuk menjamin produk atau jasa sesuai standar yang ditetapkan. Upaya ini mencakup standarisasi proses pemeriksaan berkala serta perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan berfungsi menyeimbangkan antara biaya penyimpangan dan kesediaan barang. Perusahaan melakukan peramalan permintaan, menentukan jumlah persediaan optimal, serta menerapkan sistem seperti just in time, EUK, dan Kanban. Selanjutnya, penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi bertujuan meningkatkan efisiensi dengan mengatur urutan dan waktu proses produksi. Kegiatan ini mencakup perencanaan aktivitas, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi kinerja untuk
perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, gimana sih cara perawatannya dan pemeliharaannya? Perawatan dan pemeliharaan aset dilakukan agar operasi perusahaan berjalan tanpa gangguan. Metode yang digunakan meliputi perawatan preventif, korektif, dan sumber daya dan prediktif. Selanjutnya, mengelola lokasi dan fasilitas. Pengelolaan lokasi dan fasilitas mencakup pemeliharaan lokasi yang strategis, perencanaan tata letak yang efisien dan aman. Selanjutnya, intonasi pengembangan proses. Inovasi operasional dilakukan melalui penerapan otomasi, layan manufacturing, dan penyempurnaan proses untuk meningkatkan efisiensi serta daya perusahaan. Yang terakhir, peran manajer operasional. Manajer operasional berperan dalam menyelaraskan kegiatan operasional dengan strategi perusahaan. Tugasnya meliputi perencanaan strategis, pengambilan keputusan berbasis data, dan pengembangan sistem, serta memimpin perubahan peningkatan kinerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.